mantan Menteri Koperasi, Budi Aris Setiadi, kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Relawan Projo periode 2025 sampai 2030 untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Seperti diketahui, kemarin, Relawan Projo menggelar kongres ketiga yang digelar di hotel mewah di Jakarta. Dalam kongres tersebut, Budi Ari dengan tegas mengatakan jika Projo bukanlah kepanjangan dari Pro Jokowi, melainkan diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti rakyat dan negeri. Masih dalam sambutannya, Budi Ari juga mengganti lambang wajah Jokowi dengan Presiden Prabowo. Sikap manuver Budi Ari sontak saja mengundang banyak tanya, mengingat pada pemilihan presiden tahun 2014 hingga 2019, Relawan Projo dengan tegas menyatakan dukungannya pada Jokowi. Lantas, apa kata Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan, atas manuver Projo tersebut? Tanggal 1 dan 2 November itu, dan kami sangat mengapresiasi sebagai rekan-rekan kami di dalam relawannya Pak Jokowi sejak 2014, 2019 dan relawan Prabowo Gibran 2024. Kami sesama relawan itu mengapresiasi itu. Dalam rangka itu lahirlah kembali terpilih Pak Budi Ari ya sebagai Ketua Umum Projo selanjutnya. Jadi yang ketiga ini Budi Ari. Jadi sudah 3 periode beliau itu sebagai Ketua Umum Projo itu. Dan itu telah selesai tadi sekitar jam 3 tadi selesai acara pemilihan dan pengukuhan pemilihan dan juga pembentukan formatur dari Projo itu. Jadi jelas kami yang mendukung lah kalau Projo itu mengedepankan dengan namanya setia di garis rakyat itu tagline mereka kayak gitu. Kongres Projo yang digelar dari tanggal 1 hingga 2 November kemarin menimbulkan banyak spekulasi, terutama mengenai gelagat Ketua Umum Projo, Budi Ari, yang tidak hanya mengganti wajah Jokowi dengan wajah Presiden Prabowo, tetapi juga membuka jalan untuk bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Pernyataan tegas Budi Ari dianggap mendua, bahkan dituding secara perlahan meninggalkan mantan Presiden Jokowi. Terlebih, mantan wali kota Solo itu tidak hadir langsung dalam Kongres Projo yang digelar di Jakarta. Lantas, benarkah Projo telah meninggalkan Jokowi dan berpaling ke Presiden Prabowo? Ya, kalau kita lihat kemarin mesti Pak Jokowi hadir, tapi beliau ternyata dilarang oleh dokter beliau untuk hadiri kerumunan besar atau meninggalkan kota Solo gitu ya, dengan kerumunan besar itu karena belum pulih 100%, maka beliau mengirimkan video testimoni gitu. Menurut saya sih itu nggak satu masalah ya. Yang penting organisasinya itu berjalan dengan baik, terpilih lagi ya ketua umumnya ya, sehingga itu bisa membantu masyarakat, membantu pemerintah ke depan. Oke, ini teman-teman Projo sendiri masih solid Pak sampai saat ini gimana? Saya lihat ya Projo itu solid, semua relawan-relawan Pak Jokowi itu solid semua, gitu. Dan justru itu ditakuti oleh mereka itu gitu, karena lucu juga memang sih ya, kalau tidak menjabat kok masih ini gitu loh dengan Pak Jokowi. Tapi itu sesuatu hal yang buat kami itu hal yang biasa saja. Karena berapa? Karena interaksi Pak Jokowi dengan relawan, dengan masyarakat itu sangat intens gitu. Beliau ini pendengar yang baik, keluh kesah dan sebagainya. Dan teman-teman itu merasa dihargai oleh Pak Jokowi. Nggak ada jarak bahwa dia presiden dengan rakyatnya. Itu yang menarik sebetulnya, sehingga bonding banget gitu. Walaupun beliau tidak menjadi presiden lagi. Terlepas atas terpilihnya Budi Ari menjadi Ketua Umum Projo untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, tidak menghentikan laporan pencemaran nama baik kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, yang kini sudah naik tahap penyidikan. Andi Azwan, relawan Jokowi yang berdiri di garis depan, optimis para terlapor seperti Roy Suryo, Rismon,
hingga Dr. Tifa akan ditetapkan menjadi tersangka. 500 barang bukti bagi Andi Azwan lebih dari cukup untuk menahan Roy Suryo dan koleganya yang sampai saat ini dianggap belum berhenti menyebar fitnah mengenai tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Selain barang bukti, apa yang membuat Andi Azwan begitu ngotot meminta kepolisian melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan koleganya, dan bagaimana pula tanggapan dari pihak Roy Suryo atas pernyataan relawan Jokowi yang optimisi Roy Suryo akan segera ditetapkan menjadi tersangka? Terlalu dini dari mana? 6 bulan bos. Nggak ada terlalu dini. Ya itulah ketakutan mereka sudah paham bahwasanya klien mereka ini jelas-jelas salah gitu. Ya tinggalkan sekarang begini, buat pengacara, klien semakin salah, dia semakin enak. Pertama apa? Ini kasus besar nih kan, menyedot atensi publik, ya kan bisa sekalian promosi gratis, kan seperti itu kan. Nah ini kan menarik untuk itu. Jadi kalau kita apa yang dilakukan itu ya bahwa itu terlalu dini, tidak sama sekali. Itu tidak terlalu dini, ini akan segera dilaksanakan. Gimana Pak? Ya, bagaimana melangkah ke kepolisian? Kita katakan, kenapa ada tersangka? Ya memang harus begitu. Setelah penyidikan itu ada 2, tersangka atau SP3. Kalau pihak kami ya jelas aja bicara tersangka, ya dia SP3, kan begitu. Jadi ketika kita nyerahkan kepada pihak kepolisian, ya nggak? Nggak ada yang dibilang melampauikan wewenang dari kepolisian. Semakin kita mendengar pernyataan dari pihak Pak Jokowi terkait dengan laporan di Polda Metro Jaya, semakin kami jadi ragu gitu, ya. Keraguannya kenapa? Keraguannya adalah pada saat Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya kepada relawannya di Solo beberapa hari lalu, ya, ini menunjukkan bahwa berarti terhadap status barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya itu masih belum jelas dong, karena barang bukti itu kalau sudah disita oleh Polda Metro Jaya kan harusnya tetap berada di tangan Polda Metro Jaya. Ya kasusnya dari mereka ini ya jelas-jelas itu mereka akan jadi tersangka, itu aja. Karena udah jelas 117 orang, saksi ahli, 500 barang bukti. 2 alat barang bukti aja sudah bisa cukup kok, hanya 500. Banyak loh. Iya kan? Saksi-saksinya juga banyak. Itu yang menarik kok. Pokoknya itu aja. Nggak usah lah menyebar-nyebar lagi. Kalau calm down aja, santai aja. Lu semakin gas, semakin terbuka kau punya kedok. Gitu. Kalau mereka sendiri Nggak bakal dihentikan. Kita lihat aja, tidak akan dihentikan. Kecuali dihentikan itu kalau bukti-bukti tidak cukup. Ini buktinya 500. Gimana? Mungkin gini. Dari tersangka katakanlah 12, yang beratnya misalnya 3 orang, yang satunya misalnya medium, yang satunya ringan, itu mungkin saja. Kalau ada penetapan tersangka dalam waktu dekat, berarti apa dasar penetapan tersangkanya gitu? Berarti penyidik belum melakukan proses penyidikan ini secara baik sesuai dengan KUHP, belum melakukan penyidikan ini dengan teliti, dan belum mengumpulkan semua alat bukti dan barang bukti itu untuk kepentingan untuk kepentingan gelar perkara. Berarti menurut kami belum bisa sampai di tahap itu, Mbak. Pak Jokowi itu sebenarnya Mas Andi, ya saya sih pengennya itu ya tidak semua dijadikan tersangka. Tapi ya begitu hebatnya loh. Kalau dia aku saya selalu tawarkan, wah lu minta maaf aja kalau lu salah, nggak ada itunya kok, nggak ada salahnya kalau lu minta maaf dan itu kita clearkan semua. Lu minta maaf nih Pak, tolong ditunjukkan ijazah Bapak, dia kan ditunjukkan ke lu. Tapi lu jangan kayak ditunjukkan lu mau ambil dan lu mau menguji, lu siapa? Polemik dugaan ijazah palsu yang terus digaungkan Roy Suryo dan kedua rekannya
Rismon, dan Dr. Tifa kini makin intens. Mereka tidak hanya membuat laporan dan menggelar seminar, tetapi juga menerbitkan buku yang diberi judul Jokowi White Paper. Mengenai buku yang berisi dugaan kejahatan dan manipulasi Jokowi termasuk dengan ijazah palsunya, mereka bertiga menggelar diskusi hingga ke mancanegara seperti Australia. Lantas apa tanggapan pihak relawan Jokowi atas sikap Roy Suryo dan koleganya yang baru saja menggelar bedah buku Jokowi White Paper di Sydney, Australia? Kalau saya kan simpel, dia jualan buku di Indonesia nggak laku, ya kan? Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mau beli buku dia? Universitas kagak ada yang mau beli buku dia, karena buku dia itu buku sampah, semua dibuatnya pakai AI, ya. Terus kedua, studi komparatifnya tidak ada, metodologinya juga tidak ada, tidak jelas semua, ya kan? Siapa yang mau baca untuk itu? Studi apa yang mau baca itu? Karena sumber primernya itu tidak ada. Nah, jadi ya jualan di sana ya mungkin ada komunitas ya yang selama ini dia di backup gitu kan lumayan, dapat pertama tiket gratis, nginep gratis kan gitu, pulang bawa duit. Dira itu buku itu kayak undercover aja, dia nih mendapatkan dukungan dana besar, cuma belaga-belaga itu miskin, belaga-belaga wah gua jualan, enggak, modusnya banyak bisa dipakai. Ya katakanlah gua jualan buku ya tinggal kasih aja faktur, ada yang mau beli misalnya 100.000 pieces, misalnya 50.000 pieces, oh ini laku gitu, ya gampang aja. Itulah modus pencacian uang kan bisa dari sana, kasih aja invoice-nya doang, bukunya nggak perlu dicetak. Ya kan banyak modus untuk melakukan itu gitu. Tapi kan kalau di kita aja di universitas ya, apakah ada melakukan hal bedah buku itu dan laku jual buku? Enggak. Siapa yang mau beli dengan harganya 500.000 gitu? Enggak ada. Orang buku sampah. Kami bukan tim penulis dari buku itu ya, tapi buku itu betul-betul adalah pure penulisan akademik dari 3 orang penulis yang saat ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan kebetulan adalah klien kami, yaitu Mas Roy Suryo, Bang Rismon, dan Dr. Tifa. Buku itu adalah buku berdasarkan hasil riset gitu. Kalau ada pihak yang tidak terima itu adalah buku riset, ya menurut saya ini negara demokrasi gitu, ya kan? Sah-sah saja. Bang Andi menolak itu ya wajar juga, karena Bang Andi kan adalah pendukungnya Pak Jokowi. Kalau Bang Andi menerima itu sebagai satu karya ilmiah, berarti Bang Andi sudah tidak lagi jadi pendukung setianya Pak Jokowi dong, kan? Berarti sudah nyebrang dong. Jadi kalau Bang Andi mau mengatakan ini adalah karya yang bukan ilmiah, ya harusnya buku dibalas dengan buku gitu loh. Ya tampilkan saja atau terbitkan saja satu buku yang bisa mengupas satu ijazah ini dengan detail, dengan saintifik. Kemudian juga bisa membantah dalil-dalil akademik atau dalil-dalil ilmiahnya dari Mas Roy Suryo dan Bang Rismon serta Mbak Tifa. Ya menurut saya itu jauh lebih baik daripada cuma kita berseteru, ya kan, saling sangkal menyangkal, bahkan saling tuding menuding. Itu kan menurut saya nggak baik gitu loh ya. Harusnya ya panggil saja ahli-ahli yang ada di belakang Pak Jokowi, yang ada di belakang Bang Andi, ya terbitkan buku yang sama supaya nanti sama-sama kita baca oleh rakyat gitu.